kelompok pertama yang ingin presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, saya akan mewakili teman-teman saya dari kelompok 2. Di sini malam ini kami akan berkesempatan untuk mempresentasikan hasil PPT kelompok kami dari kelompok 2 yang berjudul tugas invoice. Jadi dalam presentasi kami ini materi-materi. Maaf teman-teman, ada gangguan sinyal. Saya akan lanjutkan lagi. Jadi di kelompok kami akan membahas materi. Yang pertama itu ada definisi invoice, fungsi invoice, lalu ada komponen invoice, jenis invoice, membuat invoice, definisi bill of lading, definisi letter of credit, dan definisi packing list. Jadi saya akan membahas pertama kali tentang definisi invoice. Nah, apa sih itu invoice? Nah, invoice itu adalah suatu dokumen yang digunakan sebagai pernyataan penagihan yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli, di mana invoice tersebut berisi tentang perincian item yang dibeli, harga satuan, dan total harga serta tanggalnya. Andrian Sutedi. Yang kedua ada dari Sugeng Haryanto. Menurut Sugeng Haryanto, pengertian invoice itu adalah suatu catatan yang menggambarkan harganya. Catatan ini dibuat oleh penjual dan biasanya dikirimkan kepada pembeli untuk meminta pembayaran atau hanya untuk menginformasikan tagihan apabila pembayaran akan dilakukan dengan dasar kredit. Dan ahli selanjutnya yaitu menurut Andrian Sutedi. Jadi, menurut Andrian Sutedi, pengertian invoice itu adalah suatu dokumen penting dalam perdagangan karena melalui data-data dalam invoice ini dapat diketahui beberapa jumlah wesel yang akan ditarik, jumlah penutup asuransi, dan penyelesaian segala macam bea masuk. Baik, berikutnya akan ditampilkan contoh invoice. Nah, ini merupakan contoh invoice, yaitu sales invoice atau biasanya sering kita dengar namanya adalah faktur penjualan. Jadi, di dalam contoh invoice ini akan terdapat rincian item yang akan kita beli, item yang akan dibeli oleh customer kita, baru ada di situ item, deskripsi item yang akan dibeli sama customer, dan juga total harga yang akan dibayarkan customer nantinya, dan tidak lupa pula di sana akan ada tanggal pembelian. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman anggota saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah fungsi invoice. Fungsi yang pertama yaitu sebagai informasi mengenai barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Yang kedua, sebagai informasi besarnya tagihan dan termin pembayaran yang harus dilakukan. Yang ketiga, sebagai rujukan yang absah jika barang atau jasa yang tercantum akan dijual lagi ke pihak lain. Yang keempat, sebagai rujukan yang absah ketika menambahkan transaksi ke pembukuan keuangan. Yang kelima, pada kasus tertentu, invoice dapat digunakan sebagai rujukan yang absah sebagai faktur pajak. Yang keenam, sebagai rujukan jika terjadi kesalahan dalam pengiriman barang atau perhitungan total tagihan. Komponen dalam invoice. Yang pertama, nomor urut invoice. Yang kedua, purchase order atau nomor order. Yang ketiga, DO atau SJ atau kode nomor transaksi. Yang keempat, detail barang.
kemudian subtotal, diskon, biaya pengiriman bila ada, biaya PPN, dan terakhir total biaya. Jenis-jenis invoice. Yang pertama adalah jenis biasa. Invoice biasa adalah jenis nota yang paling sering dan umum digunakan saat bertransaksi sederhana dalam kehidupan sehari-hari atau dalam transaksi jual-beli. Nota ini biasanya diberikan pada transaksi secara umum dan sederhana sistemnya. Yang kedua, invoice pro forma. Invoice pro forma ialah satu di antara jenis nota yang bersifat sementara, yang diberikan sebelum penyerahan barang secara keseluruhan. Hal ini berarti digunakan sebagai nota pengganti sementara dikarenakan barang yang diterima oleh konsumen dikirimkan secara bertahap atau terpisah. Yang ketiga ialah invoice konsuler. Jenis invoice ini adalah nota yang paling eksklusif yang biasanya diperuntukkan transaksi jual-beli antar negara seperti transaksi ekspor dan impor. Bagaimana membuat invoice yang baik? Membuat invoice yang baik dan benar terdapat kata invoice, merupakan nama atau judul dari dokumen atau tagihan. Yang kedua, nomor invoice unik untuk referensi penjual dan pembeli. Yang ketiga, nama dan detail kontak pembeli. Yang keempat, nama dan detail kontak penjual. Lalu tanggal produk dikirim atau tanggal layanan diberikan, tanggal pengiriman invoice, lalu ketentuan pembayaran, deskripsi produk atau layanan, harga per unit produk jika ada, dan terakhir, jumlah total yang dibebankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada definisi letter of credit. LOC atau letter of credit merupakan cara pembayaran internasional yang memungkinkan seseorang eksportir menerima pembayaran langsung tanpa menunggu berita dari luar negeri. Pembayaran tersebut akan diterima setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan. Kemudian, ini adalah contoh letter of credit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai definisi Bill of Lading. Bill of Lading atau biasa disebut dengan BOL atau juga consignment adalah surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang serta bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Bill of Lading merupakan dokumen pengkapalan yang paling penting karena mempunyai sifat jaminan atau pengamanan. Asli BL menunjukkan hak pemilik atas barang-barang dan tanpa BL, seorang atau pihak lain yang ditunjukkan tidak dapat menerima barang-barang yang disebutkan di dalam BL. Selanjutnya itu adalah contoh dari Bill of Lading. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi packing list. Packing list adalah dokumen yang dikeluarkan atau dibuat oleh pihak eksportir atau importir yang data-data di dalamnya berisi tentang nama barang yang akan diekspor atau impor. Data ini dalamnya jika nama barang yang diekspor atau diimpor lebih dari satu, nama barang biasanya diuraikan atau di breakdown berdasarkan nomor HS atau disebut dengan Harmonized System Code. Soalnya itu ada contoh dari packing list. Baiklah, sekian dari presentasi kami hari ini. Apakah ada yang bertanya? Apakah ada yang bertanya?
Tidak. Baiklah, jika tidak ada. Nggak ada. Baiklah, jika tidak ada. Baiklah, kami akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4. Yang pertama ada saya, Siti Nur Hasanah, Laurencia Teresa Monika, Indah Nur Husna, dan Nadia Alfida Pitaloka. Pengertian invoice. Invoice adalah surat tagihan yang diterbitkan oleh penjual untuk diserahkan kepada pelanggan setelah melakukan transaksi. Umumnya, format invoice harus berisi nama barang, harga, jumlah yang dibeli, serta total yang harus dibayarkan. Bisa juga ditambah informasi diskon jika memang ada atau piutang. Ini adalah contoh dari invoice. Terdapat bill to, pay to, dan detail order dari yang dibeli. Selanjutnya ada fungsi invoice. Fungsi dari invoice itu sendiri adalah yang pertama, alat rujukan yang sah seandainya barang yang ditransaksikan akan dijual lagi kepada pihak ketiga. Yang kedua, alat rujukan seandainya ada kesalahan dalam pengiriman pesanan atau perhitungan total yang harus dibayarkan. Yang ketiga, alat informasi yang berisi rincian barang serta harga yang sudah dibeli. Yang keempat, alat bukti untuk melaporkan pajak setiap bulan maupun tahun. Yang kelima, alat bukti yang dapat digunakan ketika hendak melakukan kredit oleh pengusaha. Yang keenam, alat rujukan untuk melakukan pembukuan atau pelaporan keuangan. Komponen di dalam invoice. Setiap perusahaan pasti memiliki format invoice yang berbeda-beda sesuai kebutuhannya. Namun, ada beberapa komponen yang harus disertakan di dalam invoice agar informasi di dalamnya lengkap sesuai purchase order dari konsumen. Berikut ini beberapa komponen di dalam invoice. Yang pertama ada nomor urut invoice, purchase order atau nomor order, DO atau SD atau kode nomor transaksi, detail barang, subtotal, diskon bila ada, biaya pengiriman bila ada, biaya PPN, serta total biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Oyen. Cara membuat invoice. Jenis-jenis invoice. Yang pertama ada invoice biasa. Invoice biasa adalah jenis nota yang paling sering dan umum digunakan saat bertransaksi sederhana di dalam kehidupan sehari-hari atau dalam transaksi jual-beli. Nota ini biasanya diberikan kepada transaksi secara umum dan sederhana sistemnya. Yang kedua, invoice pro forma. Invoice pro forma ialah satu di antara jenis nota yang bersifat sementara, diberikan sebelum penyerahan barang secara keseluruhan. Hal ini berarti digunakan sebagai nota pengganti sementara dikarenakan barang yang diterima oleh konsumen dikirimkan dengan cara bertahap atau terpisah. Yang ketiga ada invoice konsuler. Jenis invoice ini adalah nota yang paling eksklusif, yang biasanya diperuntukkan transaksi jual-beli antar negara, seperti ekspor dan impor. Cara membuat invoice. Saat membuat invoice, Anda harus mencantumkan semua informasi penting pembelian barang dalam invoice tersebut. Invoice juga merupakan dokumen yang nantinya akan dimasukkan ke dalam akuntansi atau laporan keuangan perusahaan. Inilah panduan sederhana untuk membuat invoice usaha atau perusahaan. Yang pertama, judul invoice. Langkah pertama dalam membuat invoice adalah cantumkan nama usaha atau perusahaan Anda di bagian tengah atas surat tagihan tersebut. Sangat disarankan untuk menuliskannya dengan menggunakan huruf kapital. Contohnya toko grosir sembako abadi. Tujuan penulisan judul tersebut untuk memudahkan pembeli atau pelanggan mengenali invoice dari Anda di tengah surat-surat lainnya. Dengan begitu, diharapkan pelanggan atau pembeli akan segera melunasi invoice tersebut.
Yang kedua, nama dan alamat pembeli atau yang akan ditagih. Tuliskan juga nama beserta alamat jelas dari pihak yang akan Anda tagih tersebut, baik ditujukan untuk perorangan maupun perusahaan. Invoice yang Anda buat harus memuat nama dan alamat mereka dengan jelas agar pelanggan mengetahui bahwa mereka yang harus membayarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nadia. Nama dan alamat pihak penerima pembayaran. Jangan lupa juga untuk mencantumkan siapa dan di mana alamat orang atau pihak yang nantinya akan menerima pembayaran invoice tersebut. Hal ini dapat membantu pelanggan atau pembeli untuk mengetahui kepada siapa mereka harus membayar tagihan tersebut. Daftar produk barang atau jasa. Invoice dibuat untuk penagihan pembayaran atas produk baik berupa barang dan jasa yang telah dibeli ataupun digunakan oleh pelanggan. Oleh sebab itu, sudah pasti dalam invoice harus dicantumkan apa saja produk barang atau jasa yang dimaksud. Penulisan produk barang sebaiknya disertai dengan deskripsi yang lengkap agar pelanggan atau pembeli mudah mengeceknya. Deskripsi meliputi nama produk, jumlah, harga satuan, harga total, dan sebagainya. Jika yang ditagihkan berupa jasa, tuliskan dengan rinci jenis jasa yang dimaksud, misalnya proyek pembersihan area pabrik. Lengkapi dengan deskripsi jenis pekerjaan, berapa tarif per jamnya, dan sebagainya. Tanggal invoice. Hal yang tidak kalah penting dan harus Anda cantumkan dalam invoice adalah tanggal. Biasanya dalam sebuah invoice memuat tanggal pembuatannya, tanggal pembelian barang atau jasa, serta tanggal batas waktu maksimal pembayaran tagih. Nah, untuk menentukan batas maksimal pembayaran ini, Anda bisa juga melakukan diskusi terlebih dahulu dengan pihak yang akan ditagih. Nomor invoice. Nomor memang bukanlah hal yang wajib ada dalam invoice, namun sebaiknya dicantumkan. Fungsi nomor adalah untuk memindahkan penagihan serta merapikan pengarsipan surat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Nomor invoice. Cara dan ketentuan pembayaran. Terakhir, cantumkan bagaimana cara dan ketentuan pembayaran yang harus dilakukan oleh pelanggan atau pembeli. Misalnya, pembayaran harus dilakukan dengan cara transfer pada nomor rekening yang telah disediakan dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak tanggal pembuatan invoice. Ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara Anda yang menagih dengan pihak pembeli atau mereka yang ditagih. Berikut ini adalah contoh invoice usaha. Letter of Credit. LC atau Letter of Credit merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh bank dengan tujuan menjamin proses pembayaran dalam transaksi bisnis. Bisa dibilang, LC adalah janji dari bank untuk membayar pihak eksportir yang ada di luar negeri. Pembayaran melalui LC bisa dilakukan jika kedua belah pihak telah memenuhi persyaratan. LC memberikan manfaat pada kedua belah pihak, baik pihak eksportir maupun importir. Bagi eksportir, transaksi pembayaran akan tetap aman. Hal itu dikarenakan proses transaksi berada dalam otoriter pihak perbankan. Begitu juga dengan pihak importir, ia juga akan menerima pelindungan dari produk atau pesanan yang tidak sesuai ekspektasi atau persyaratan. Jika tidak ada musyawarah, importir juga bisa mengajukan refund atau penalti karena ketidaksesuaian barang ekspor. Ini contoh letter of credit. Bill of lading. Bill of lading atau BL adalah salah satu dokumen paling penting yang berlaku dalam kegiatan pengiriman barang domestik maupun ekspor dan impor. Jika dalam bahasa Indonesia adalah konsumen,
Bill of lading adalah surat tanda terima barang yang telah muat dalam kapal, dan juga menjadi bukti kepemilikan barang dan sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Ini contoh Bill of lading. Packing list adalah dokumen yang berisikan rincian spesifikasi barang ekspor sesuai dengan invoice. Ini dibuat oleh eksportir atau perusahaan yang melakukan pengemasan langsung terhadap barang tersebut. Ini contoh packing list. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 7. Selanjutnya dari kelompok 7 yang beranggotakan Korea Zahra Arfianisa, Fadil Kamala Putra, dan saya Sruni Syanturi, Vera Yanti, dan Rizka Amelia. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai invoice. Tetapi saya di sini cuma menjelaskan pengertian dan fungsi dari invoice. Yang pertama, invoice. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti invoice atau faktur adalah daftar barang kiriman yang dilengkapi dengan catatan nama jumlah dan harga yang dikeluarkan penjual dan harus dibayar oleh pembeli atau pelanggan. Selain memuat perincian pembelian, invoice seringkali digunakan sebagai alat tagihan antara penjual kepada pembeli. Jadi invoice ini dia berisikan daftar harga atau jumlah harga yang mana pembeli harus membayarkan kepada penjualnya. Kemudian selanjutnya ada fungsi invoice. Jadi fungsi dari invoice ini sebagai informasi besarnya jumlah tagihan dan termin pembayaran yang harus dilakukan konsumen sebagai informasi mengenai barang atau jasa yang dibeli konsumen. Nah, fungsi invoice ini sebagai untuk penagihan ya, penagihan yang mana invoice ini tuh berisi informasi besarnya jumlah tagihan yang harus dibayarkan pembeli kepada penjual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, terima kasih Kak Seruni. Selanjutnya saya akan membahas tentang komponen invoice dan jenis-jenis invoice. Yang pertama, komponen invoice yaitu terbagi menjadi 9 komponen. Yang pertama, nomor urut invoice. Yang kedua, purchase order atau nomor order. Yang ketiga, DO atau SJ atau kode nomor transaksi DO atau SJ. Yang selanjutnya ada detail barang. Yang kelima ada subtotal. Yang keenam, diskon bila ada. Yang ketujuh, biaya pengiriman bila ada. Yang kedelapan ada biaya PPN. Dan yang kesembilan ada total biaya. Selanjutnya ada jenis-jenis invoice. Jenis-jenis invoice ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada invoice biasa, yang kedua ada invoice performa, dan yang ketiga ada invoice konsuler. Di sini saya akan membahas satu persatu. Invoice biasa yaitu jenis nota yang digunakan saat bertransaksi sederhana dalam transaksi jual beli. Nota ini biasanya diberikan pada transaksi secara umum dan sederhana sistemnya. Yang kedua itu ada invoice performa. Jenis nota yang digunakan sebagai nota pengganti sementara dikarenakan barang yang diterima oleh konsumen dikirimkan dengan cara bertahap atau terpisah. Yang selanjutnya ada invoice konsuler. Jenis invoice ini adalah nota yang paling eksklusif yang biasanya diperuntukkan transaksi jual beli antar negara. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Topik selanjutnya yaitu bagaimana membuat invoice yang baik. Kemampuan dalam membuat invoice yang baik dan benar sangat penting untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan kalian. Untuk membuat invoice tidaklah sulit. Setidaknya dalam membuat invoice, membuat komponen-komponen yang ada di dalam invoice itu sendiri. Suatu invoice yang baik biasanya membuat komponen-komponen sebagai berikut. 1. Kata invoice merupakan nama atau judul dari dokumen atau tagihan yang kita berikan. 2. Nomor invoice unik untuk referensi penjual dan pembeli. 3. Nama dan detail kontak pembeli. 4. Nama dan detail kontak penjual. 5. Tanggal produk dikirim atau tanggal layanan diberikan. 6. Tanggal pengiriman invoice. 7. Ketentuan pembayaran. 8. Deskripsi produk atau layanan. 9. Harga per unit produk jika ada. Dan yang terakhir jumlah total yang dibebankan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vera. Letter of credit. LOC atau letter of credit merupakan cara pembayaran internasional yang memungkinkan seorang eksportir menerima pembayaran langsung tanpa menunggu berita dari luar negeri. Pembayaran tersebut akan diterima setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan. Contohnya seperti pihak A merupakan seorang importir alat berat yang berasal dari Indonesia ingin membeli alat berat dari pihak B yang berada di London. Pihak B yang menerima pesanan dari pihak A menyadari kalau pihak A merupakan importir baru. Demi keamanan dan kemudahannya, pembayaran si pihak B menawarkan menggunakan letter of credit sebagai metode pembayaran. Apabila setuju, B harus mendaftarkan diri ke bank sebagai pembayar letter of credit. Nantinya pihak bank akan memproses semua kredit yang sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Karena memang letter of credit ini berfungsi untuk menjaga keamanan dan memberikan kemudahan dalam setiap transaksi. Lanjut deh. Bill of lading. Bill of lading adalah surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Contohnya seperti di bawah ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka. Yang terakhir adalah packing list. Packing list adalah daftar atau dokumen pengepakan yang berisi daftar uraian barang yang dipack, jenis bahan pembungkusan atau pengepakan, dan cara pengepakannya untuk mempermudah pemilihan atau pemeriksaan barang baik dalam pengiriman maupun penerimaan, dan pengecekan kesesuaian oleh pembeli. Contohnya berikut ini. Sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya? Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai invoice? Enggak ada ya. Jika tidak ada, maka presentasi hari ini kami akhiri. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua.
Amin.